Up Radio 98.5 FM Up Radio The Beginning Station. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Santi Rosalia masih bareng Anda tentu saja. Dan kali ini kita ada di program Titik Berangkat kerjasama Up Radio dengan Sekel Institute. Kita langsung ketemu saja dengan narasumber yang sudah siap-siap di Instagram. Karena siaran ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di 98.5 FM, Anda juga bisa menyimak lewat live streaming kami upradio.id. Dan juga Anda bisa mengikutinya lewat Instagram Live Upradio SMG. Kita menyapa guru kita, ada Kang Fuad. Assalamualaikum Kang Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur ya hari Jumat ini masih kembali dipertemukan untuk sharing, diskusi, dan belajar bersama. Sinau bareng di forum Titik Berangkat ini. Iya. Nah, ini satu tema yang sudah dipilihkan oleh teman-teman redaksi di Up Radio adalah arti waktu kebersamaan. Agak gampang ditemui saat ini secara kuantitas karena pandemi ya saat ini ya kan. Tetapi kemarin-kemarin dulu waktu ada aktivitas yang melonggar sebelum adanya pandemik, orang akan bicara selalu waktu itu antara kualitas dan kuantitas. Nah, ini kan masing-masing orang memiliki definisi sendiri-sendiri. Tetapi apa sih arti waktu kebersamaan menurut Kang Fuad ini? Nanti kita akan ejawantah, kita akan dadar bersama-sama. Iya. Tapi seperti biasa ya Kang, kita simak dulu ya Kang, satu ilustrasi ini. Iya, silakan. Ya. Nah ini untuk bisa kita ikuti bersama, Titik Berangkat bersama Kang Fuad. Terima kasih Anda telah mengikuti Titik Berangkat bersama Fuad Adi, penulis dan founder Sekel Institute. Oke, ternyata ada kesalahan teknis. Kita akan putar dulu. Titik Berangkat ini dari Kang Fuad. Kabar gembira nih untuk wajib pajak, insentif perpajakan diperpanjang loh sampai dengan 31 Desember 2021. Masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dari teman-teman di teknis. Kang, kita langsung saja ngomongin soal arti waktu kebersamaan menurut Kang Fuad. Ya, saya hanya teringat ya bahwa pernah sih kita dulu diingatkan oleh Rasulullah gitu. Ada dua nikmat yang itu sering dilalaikan oleh manusia, yakni kesempatan dan kesehatan. Ya. Kesempatan ini adalah secara soal waktu tentu saja. Nah, ini loh, karena ilustrasinya belum terucapkan. Betul. Seringkali ya terutama bagi saya sendiri, saya belajar dari diri saya sendiri lah. Waktu kita atau waktu saya gitu ya, ketika bersama dengan masa anak-anak ini kan tidak mungkin kembali ketika dia terus bertumbuh. Ya, betul. Sementara banyak cerita juga dari teman-teman itu yang betapa ya mungkin karena waktu anak-anak kita masih kecil, kita masih cukup punya energi, kita masih cukup punya daya dan seterusnya. Kayak ini di samping saya nih. Arya. Dia pengen tahu nih. Halo ya. Itu kita justru sedang sibuk-sibuknya mungkin ya, karena kita masih cukup muda, kita masih cukup punya daya. Nah, tetapi bersamaan dengan di situ kesempatan kita mungkin dengan anak-anak membersamai usia anak-anak dari kita yang menjadi terbagi kurang lebih banyak.
Padahal banyak, kalau pengalaman saya sendiri misalnya, kesan yang banyak mendalam yang itu kemudian banyak tertanam di bawah sadar saya itu justru bagaimana interaksi saya dengan orang tua saya di masa kecil. Nah, kemarin-kemarin baru kalau seperti lihat viral program TED itu, yang itu seorang anak kecil menyampaikan bagaimana membangun ikatan itu terbentuk justru ketika masa kanak-kanaknya kepada orang tuanya. Ya, kan? Nah, ini justru pada masa pertumbuhan inilah menurut saya kesempatan yang kalau itu lewat, ya sudah, kita tidak bisa mengulangi lagi. Masa pembentukan itu justru pada masa kanak-kanak ini. Makanya kan masa anak-anak itulah namanya sekolah dasar, pendidikan dasar. Nah, dasar inilah yang sebetulnya itu akan mempengaruhi dan punya dampak lebih dalam ketika masa tumbuh dewasa dia. Karena kan yang lebih banyak bicara adalah bagaimana naluri, insting, gitu kan. Yang kalau sudah dewasa dia sudah mulai bernalar, bisa mulai membedakan, oh ini baik, ini buruk, ini jahat, ini baik. Tapi masa kanak-kanak dia akan bicara dengan satu kepolosannya yang itu fitrahnya kan masih ada, gitu. Masih cukup terasah di situ sehingga bagaimana mewarnainya. Dan kalau kita juga banyak belajar dari orang-orang dewasa betapa pengaruh traumatik masa kecil itu cukup lama mempengaruhi bagaimana dia bertumbuhnya gitu. Saya jadi terpikir ya mungkin inilah memang begitu ada pandemi, kemudian kita juga terbatas untuk beraktivitas, bagaimana waktu untuk membersamai anak-anak menjadi lebih banyak, ya ini menjadi sebuah kesempatan gitu. Dan kalau saya menuruti banyak hal yang itu semata-mata untuk kepentingan saya sebagai pribadi gitu, ya bisa jadi pilihan itu mungkin tidak mudah bagi saya. Tapi ketika saya memilih untuk ya momen mana yang paling tepat, momen mana yang pas, yang itu anak-anak merasa sangat membutuhkan, ya sebisa mungkin kemudian saya akan ada gitu. Karena urusan dengan orang lain, dengan orang yang lebih dewasa, kemungkinan untuk menegosiasikan dengan rasional lebih mudah gitu daripada dengan anak yang itu mereka kan sama kan, rewelnya itu kadang pokoknya. Tapi banyak hal yang dia kan masih terbatas untuk mengungkapkan maunya apa sehingga menjadi salah paham kita gitu kan. Nah, ternyata beda memang ketika antara saya biarkan dia belajar sendiri misalnya dengan kemudian kita ada di situ gitu. Mungkin secara secara alamiah bisa jadi dia itu menangkap apa yang disampaikan dalam proses pembelajarannya bukan hal yang sulit. Tetapi tiba-tiba menjadi abai karena sebetulnya dia butuh saya misalnya. Ketika ada saya, dia merasa ada tidak sendirian kemudian, nah, sehingga dia lebih memperhatikan. Gitu. Nah, mungkin hal-hal semacam itulah yang ya semoga jadi menjadi proses yang tepat yang bisa kita lakukan. Dan saya sih berpikir kalau memang kita itu mempercayai bahwa anak-anak kita itu memang sebagai amanah dari Tuhan, menjaga amanah ini tentu masa sia ketika kita sungguh-sungguh menjaga itu tidak dilihat oleh Allah gitu.
sama halnya ketika kemudian Mbak Santi mempercayai saya terhadap apa yang Mbak Santi serahkan kepada saya, kemudian saya berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga ini benar, memperlakukan ini secara apa yang memang seharusnya Mbak Santi harapkan. Masa sih urusan lain kemudian itu tidak akan terbantukan, tidak akan terbantukan. Nah, ketika kemudian akad ini kepada pemberi amanah, ya kan, oke, saya menerima. Dan kita berakadnya itu bukan karena, oh ini anak saya, tapi ini akadnya adalah saya menjaga amanahnya. Titipan, ya. Lalu begitu, titipannya gitu. Nah, kontraknya kan menjadi beda dengan kita sekedar menjalankan ini sebagai peran orang tua, gitu. Bahwa peran orang tua, ya, tapi di sisi lain bahwa sedang mencoba berikhtiar untuk menjaga amanahnya. Kontraknya kan dengannya, gitu. Iya. Dan tentu adanya manusia yang itu kemudian digenerasikan, saya sampaikan juga bahwa ini kan ada maksud, keberadaan kita ini kan ada maksud kenapa kita harus ada. Dan bayangkan kalau di dalam diri manusia ini kan ada potensi ya untuk dia mencintai, tidak gitu. Dan saat kemudian kita itu mendampingi, mencoba untuk menjaga ciptaan Tuhan, ini kan ciptaan Tuhan yang dihadirkan dan dipercayakan kepada kita, agar dia berada di dalam proses yang benar, berada dalam jalur kehidupan yang tepat, yang itu kembalinya adalah mengenali tentang penciptanya. Di proses pendidikan itu kan juga akan mengenalkan itu, karena di ketika area sekolah misalnya, di situ bagaimana dikenalkan dengan ayat-ayat Tuhan, kemudian dikenalkan dengan asma-asmanya gitu. Kemudian bagaimana diajari untuk beradab seperti apa gitu, dikenalkan soal berbagai ilmu gitu loh. Nah, sebetulnya bagi saya itu bukan semata-mata bahwa ini mendampingi anak, orang tua sebagai wali murid gitu. Tidak sebatas relasi itu, tapi bahwa ini sedang menjaga yang itu berprosesnya ini butuh ada pendampingan. Kesempatan ini ya hanya ketika area masa belajar ini gitu. Kesempatan ini ada pada ketika anak-anak kita di usia ini gitu. Usia 5 tahun sampai 7 tahun, ya udah mereka akan terus bertumbuh kan sampai. Kalau banyak psikolog itu kan ada masa golden age misalnya. Nah, ya mungkin disinilah yang itu kemudian ya sudah mengorbankan sesuatu yang hari ini barangkali harus saya relakan, ya sudah. Tapi bahwa ini adalah bangunan yang kita siapkan adalah berharap menjadi satu bangunan yang kokoh untuk mandat masa depan ini. Gitu sih. Jadi dasarnya itu ya Kang ya, sebagai pondasi. Baik, ini sepertinya sudah bisa ya kita putarkan insertnya. Oke, baik. Kita akan dengarkan dulu ilustrasi dari Kang Fuad Adi, bagaimana arti waktu kebersamaan. Upmania, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat, dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir. Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh, menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. Karena kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai upaya menghadapi dampak pandemi COVID-19,
kegiatan belajar mengajar anak-anak kita belum sepenuhnya bisa dilakukan secara tatap muka. Ini juga dialami oleh anak saya yang kecil. Dia harus belajar dari rumah menggunakan aplikasi Zoom. Sebagaimana umumnya anak-anak usia masa pertumbuhan yang penuh dengan pola tingkahnya yang cukup dinamis, untuk bisa konsentrasi mengikuti pelajaran melalui aplikasi online menjadi sebuah tantangan tersendiri, yang pada akhirnya tidak cukup kalau itu sepenuhnya diserahkan kepada anak dan gurunya. Faktanya sebagai orang tua akhirnya harus turut terlibat di dalam proses pembelajaran tersebut. Dan repotnya, pada jam-jam sekolah anak itu pula lah merupakan awal jam-jam kerja kebanyakan orang tua. Dan karena situasi itulah menyadarkan saya soal arti waktu. Saya harus benar-benar memutuskan apakah pada jam tersebut saya harus menuruti waktu untuk memenuhi agenda saya, ataukah saya harus merelakan waktu saya untuk digunakan mendampingi anak saya. Ketika saya memilih mendampingi belajar anak saya, maka beberapa kesempatan saya menuntaskan kewajiban di waktu pagi menjadi hilang. Begitu sebaliknya, ketika saya memilih untuk memenuhi agenda-agenda saya akan hilang kesempatan untuk menjadi orang tua yang dibutuhkan seorang anak. Apalagi ini menyangkut soal pendidikannya, di mana bekal-bekal pendidikan dasar ini akan menjadi pondasi masa depan yang hendak dirangkai. Yang bisa jadi keberadaan kita sebagai orang tua akan dijadikan contoh dan kenangan bagi anak-anak kita, yang barangkali menjadi tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan saat kita meninggalkan mereka pada jam-jam yang mereka sangat butuh kita. Jika waktu adalah aset yang kita miliki, lalu sebagian dengan rela kita hibahkan untuk bangunan dasar kehidupan anak-anak kita, bukankah itu juga bisa menjadi harga tunai yang kita terima? Yes, itu tadi ilustrasi dari Kang Fuad tentang arti waktu kebersamaan. Memang tidak semua orang tua bisa memiliki waktu itu ya Kang ya, karena mungkin ada tuntutan tersendiri yang memang secara ekonomi atau profesi harus memenuhi. Dan kembali lagi tadi Kang Fuad mengingatkan kepada kita adalah bagaimana kita menjaga amanah atau kepercayaan yang Allah berikan. Pasti itu menjadi bagian dari kita mengurus amanah itu atau bertanggung jawab atas itu. Jadi nggak usah khawatir untuk ibu-ibu, ini sudah ada WhatsApp soalnya. Saya sayang sekali ya Pak melewati masa golden age karena saya harus bekerja. Nah ini sama ya, saya menenangkan Anda. Tadi Kang Fuad sudah mengingatkan bahwa kita merawat amanah itu dengan cara yang memang kita punya. Jadi tidak harus selalu bersama. Oke Kang, bagaimana nih Kang? Dari Ibu Anggi. Iya, Bu Anggi. Ya, kalau ya kita juga tidak, sekali lagi bahwa inilah hukum waktu ya. Waktu tidak akan pernah kembali lagi kan memang. Betul. Ya, ketika masa golden age sudah terlewati ya sudah. Kita mau berbuat apa lagi? Tidak bisa kembali lagi. Akan tetapi kita masih punya kesempatan untuk sebagai pengganti. Pengganti ya sepanjang kemudian kita menyadari lagi bahwa betapa pentingnya kita itu merasa, anak-anak kita itu merasa kita ada bagi mereka. Dan seringkali kan kejadiannya misalnya begini, begitu kemudian anak-anak kita itu menginjak remaja, mereka sudah mulai banyak beragenda dengan teman-temannya gitu kan,
udah sibuk sendiri juga gitu kan. Nah, ya kita baru bisa menyayangkan ya ketika masa itu terlewati gitu. Waktu sama lah kalau waktu masih kanak-kanak itu di satu sisi mungkin ya memang kalau dilihat repotnya tentu akan lebih repot karena bagaimana kita belum bisa melepas mereka, tetapi di sisi lain begitu itu terlewati kita kok menjadi kehilangan ya masa untuk banyak bersama dengan mereka. Nah, hukum waktu itu kemudian beriringan dengan soal hukum keseimbangan. Repotnya kita waktu dengan anak-anak itu ya pada satu sisi kita terbayarkan dengan kebersamaan bersama mereka itu yang itu ada proses penanaman bonding ya, kerekatan kita bersama anak-anak. Nah, itu menjadi sesuatu yang mungkin tidak bisa diukur dengan apa ya, sama mungkin lah pengalaman Mbak Santi bagaimana sampai seusia segini pun kan masih cukup lekat dengan seorang ibu. Tentu pemberlakuan waktu masa kecilnya akan beda dengan yang kemudian waktu proses mendewasa itu bonding kita tidak terlalu kuat dengan orang tua kita. Ya, karena memori itu akan berpengaruh terhadap psikologis kita juga. Ketika bonding itu tercipta dengan kesan-kesan yang baik, kesan-kesan yang itu membahagiakan, kesan-kesan itu yang banyak memberikan satu proses pembelajaran, tentu akan lebih kuat gitu. Karena ya sekali lagi toladan pertama yang bisa dilihat oleh anak itu kan dari sisi orang tua. Orang tua. Ya, mereka mencoba menduplikasi banyak hal yang dia lihat dari orang tuanya. Nah, ketika kemudian kesan yang banyak kita munculkan di dalam proses mulai fondasi mereka terhadap bertumbuhnya mereka itu adalah kesan yang baik dan itu menjadi bekal. Potensi untuk menjadi seorang generasi yang lebih baik tentu akan lebih banyak. Ya ketika ini terlambat, ya sepanjang kita masih punya kesempatan, insya Allah di proses recovery itu bisa dilakukan lah, mungkin dengan bentuk yang berbeda, dengan penyesuaian yang lain. Dan sepanjang upaya itu masih terus kita bukakan, karena begini juga, kalau kemudian kita meyakini bahwa ada kekuatan yang itu bisa muncul dari ketulusan, ya mungkin disitulah sisa energi yang bisa kita miliki dari itu. Katakan waktu kecil sampai usia remaja kita tidak punya banyak kesempatan untuk mendampingi mereka, tapi begitu tersadar ketika kita sudah punya cukup kesempatan, mungkin tidak mudah di awal karena anak-anak kita di usia remaja juga dia sudah memiliki mengisi waktunya sendiri seperti apa gitu. Tapi ketika muncul ketulusan untuk memberi perhatian lebih, mencoba untuk mengerti lagi, mengenali bagaimana behavior mereka seperti apa, dan membangun ikatan kembali, saya rasa sih semesta juga akan mendukungnya ketika proses ketulusan itu benar-benar dilakukan. Ya mungkin tidak semata-mata bahwa kemudian ini sebagai proses dalam tanda petik penebusan dosa waktu itu juga mungkin tidak perlu sedramatis begitu gitu. Karena ada apa ya, ya gampangnya begini, mungkin sama, misalnya saya dititipi sesuatu dari Mbak Santi gitu. Mungkin dalam 5 tahun saya tidak terlalu memperhatikan. Dan Mbak Santi mungkin agak sebel gitu. Tapi begitu saya tersadar, oh ini punya Mbak Santi. Begitu mulai saya memperhatikan itu lama-kelamaan, nah sikap kita, interaksi kita dengan apa yang dimandatkan itu juga berubah.
saya sih yakin bahwa lama-lama juga akan terlihat kan gitu. Iya. Upaya ini kan juga akan dilihat oleh Mbak Santi gitu. Oh, sekarang sudah mulai memperhatikan deh. Nah, begitu pada satu titik, ini sudah tulus kembali, bahwa ini ada sebuah ketulusan di situ. Mungkin Pak Santi akan memberikan dukungan yang lebih ketika memang upaya untuk kembali merawat amanat itu kembali disadari dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Iya. Jadi Bu Anggi, tidak ada kata terlambat ya, karena kesadaran ibu untuk mendampingi anak ibu yang sudah terlewatkan di masa golden age itu menjadi kesempatan dan juga waktu yang sangat bagus sekali ya Kang ya. Mungkin tidak usah terlalu dramatis ya untuk menebus dosa dulu yang tidak bisa mendampingi, terus sekarang ibu mengorbankan segalanya. Karena tadi apa yang dimandatkan kalau kita mencoba untuk merawat amanah itu, insya Allah semesta juga akan mendukung itu. Nah, sukanya begitu ya Kang, kita agak sedikit tidak bisa nyambung dengan anak-anak, mauku begini, maumu begitu. Nah, sebetulnya karena bener nggak ya, komunikasi ini nggak terjalin selaras, waktu kemudian juga kadang-kadang ya, wong bapak sama ibu aja sibuk ngurusin kerjaan, kenapa saya begini dan begitu sibuk harus dikomplain dan lain-lain. Nah, itu ya mungkin kan. Iya. Tapi ternyata begini kok. Ini pengalaman saya sendiri juga. Kan mungkin dari kecil. Begitu kemudian intensitas saya dengan Arya misalnya, itu semakin lekat, banyak komunikasi frekuensi antar manusia itu jalan kok. Yang akhirnya itu mungkin bukan pengetahuan textbook begitu, tetapi lebih ke pengalaman berinteraksi itu kemudian saling mengenali di dalam polanya. Ketika dia bersikap semacam ini, maka dia sedang terkena nih rasanya mungkin gitu. Kadang-kadang tiba-tiba ngambek misalnya. Nah, ngambeknya kenapa? Nah, penelusurannya kemudian akan lebih semakin mudah. Kemudian saya bisa men-tracking, saya barusan begini, dia barusan begitu, mungkin persoalannya di sini. Ternyata dia hanya tadinya mencari perhatian, kemudian saya juga masih sibuk konsentrasi ke yang lain, dia ngambek misalnya. Nah, penelusuran ini kemudian akan menjadi semakin mudah sehingga upaya saya mengembalikan mood lagi, upaya saya mengembalikan keceriaan dia lagi itu semakin gampang. Inilah pentingnya bagi saya membangun bonding dengan anak-anak itu kan. Tidak semata-mata bicara soal pengetahuan, tetapi persenyawaan psikologis, persenyawaan sambung rasa ini justru akan lebih banyak memberikan solusi. Dan akhirnya tidak banyak problem yang itu meskipun muncul. Katakan ketika saya harus ngomong keras sama dia, ketika harus saya tegas seperti apa, pada akhirnya dia tidak sakit hati. Karena paham titik di mana saya harus keras, titik di mana saya harus melunak gitu. Harmonis ini menjadi ketemu gitu. Iya, betul. Ini mungkin yang lebih dibutuhkan, bagaimana komunikasi akhirnya tidak sebatas di persoalan berkata-kata. Nah, komunikasi bermain di ruang rasa dan psikologi ini kan justru itu lebih sulit kalau kita tidak memiliki bonding. Benar. Dan ini memang menjadi keluangan waktulah yang itu bisa menciptakan di situ intensitas ini. Maka ya mungkin hanya di sisi dalam tanda petik di sisi buruk ya. Ketika ada titik
menjadi sangat tergantung, inilah kita harus mulai menyadari untuk menarik diri kapan gitu. Agar tidak menciptakan ketergantungan juga. Karena kan menjadi tidak baik juga kan, menjadi bergantung itu kan juga tidak baik. Jadi sesekali ini, nah mungkinlah seninya di sini, seni sebagai orang tua anak itu di sini. Syaratnya yaitu tepat kita menghibahkan waktunya kita, itulah yang itu. Ya, karena kan juga pada satu sisi anak-anak itu juga sama lah, kita juga kadang butuh me time gitu. Mereka juga butuh sebenarnya, seusia apapun gitu. Ya sudah, kita kasih ruang di situ gitu. Tidak selalu juga mereka juga pengen bareng gitu. Nah, kepekaan inilah yang kita perlu miliki gitu. Betul. Untuk menyamakan frekuensi memang kebersamaan menjadi hal yang sangat penting ya Kang ya. Karena dengan siapapun saya pikir itu. Nah bedanya dengan anak itu kan ada rasa sendiri ya yang kita paham karakternya seperti apa. Jadi 2 anak aja saya berbeda banget. Yang kakaknya cowok tapi hatinya lembut banget. Jadi saya kalau ngomong ke dia harus pakai below the line, padahal cowok gitu ya. Tapi kalau yang cewek harus tes gitu ya. Dan dia nggak tersinggung. Oh iya, mama begitu karena aku ada hal yang harus dibegitukan gitu ya. Nah ini membutuhkan. Saya juga sama Bu Anggi, masa kecil saya sedih Bu kalau melihat anak-anak harus saya tinggal kerja ya. Tetapi ya apapun yang terjadi, kita sekarang mulai menjelaskan kenapa dulu mama harus bekerja dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Anggi, tetap semangat, jadi tidak ada kata terlambat dan amanah itu. Halo ya, ini pasti kamu lagi me time ya? Tadi ya, lagi geret-geret kursi toh. Nah Kang, memang waktu kebersamaan ini penting kita bangun ya. Antara kuantitas dan kualitas, apakah ini perlu kita perdebatkan Kang? Sebetulnya tidak mutlak juga begitu ya. Karena ini kalau bicara soal pengalaman gitu, pengalaman ketika kita itu kemudian ketemu titik tepatnya di mana mereka butuh kita ada, kemudian intensitas kita juga menjadi tepat saatnya kapan gitu. Ya kenyataannya ketika kemudian saya misalnya harus beraktivitas dan kemudian berpisah dalam waktu yang cukup panjang gitu, itu tidak memutus bagaimana anak-anak itu kehilangan gitu loh. Dia menjadi kemudian bisa paham, kemudian tahu bahwa ayahnya masih ada gitu. Nah, ini menjadi kualitas dan kuantitas menjadi saling mengisi aja, tidak misalnya begitu saya pergi, ayah akan pergi sekian hari gitu, ya sudah, itu menjadi tidak akan terlalu mengganggu, bahwa ayah menjadi tidak meninggalkan misalnya gitu. Nah titik-titik ini tentu butuh proses juga sampai jadi ya bukan satu perbedaan yang mutlak menurut saya, kualitas dan kuantitas itu. Ketepatan, ketepatan saat ada intinya sih menurut saya di situ. Jadi hadir itu tidak harus selalu terlihat oleh kasat mata gitu ya, Kang ya? Iya. Apalagi ini kita menyapa dulu. Kita bisa video call ya. Ini ada Dokter Hakam ini dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Wah, kehormatan ini. Terima kasih. Pak Yai, terima kasih Pak Hakam. Pangapunten Pak Yai. Dokter yang lulusan pesantren nih Pak Hakam ini. Betul. Saya baru tahu ternyata ya beliau itu dari pesantren. Oke, baik. Kang, ini saya sudah diingatkan waktunya harus segera diakhiri karena mau Jumatan. Statement akhir dari perbincangan kita, arti waktu kebersamaan Kang. Kesempatan adalah hal yang langka dan itu semuanya hanya ada sekali. Kesempatan hari ini, detik ini ke detik berikutnya itu sudah tidak ada. Dan maka ini menjadi aset
termasuk ketika kesempatan bersama anak-anak, kesempatan bersama masa mereka di titik paling dasar itu tidak akan terulang. Jadi selagi kesempatan itu ada, mari ya, sama-sama kita ikhtiari untuk menjadi sesuatu bekal yang maksimal dalam merangkam generasi kita, merangkai pada pertanggungjawabannya sebagai manusia. Ya. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Kang. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang lain tentu saja. Salam untuk keluarga dan jaga kesehatan ya Kang ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tentu saja. Mudah-mudahan waktu yang hanya secuil ini bisa bersama-sama memberikan enlightening untuk saling belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Adminia, kita akan akhiri dulu titik berangkat hari ini. Insya Allah kembali lagi pekan depan. Jangan lupa selepas Up News jam 11 siang hanya di Up Radio. Saya Santi Rosalia pamit. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.